Berita aktual 8 Oktober 2025. Pada pukul 1 pagi, Iran melancarkan gelombang rudal baru. Sebagian besar berhasil dipatahkan oleh sistem pertahanan Israel. Laporan menyebut sekitar 7 orang luka ringan, termasuk 2 tenaga medis terkena serpihan. Israel menargetkan markas besar Kementerian Pertahanan Iran dan fasilitas nuklir di dekat Teheran, termasuk Natanz dan Fordow. Dampak di dalam Israel. Dalam 2 hari serangan rudal Iran, setidaknya 10 orang tewas dan lebih dari 270 terluka, termasuk di Haifa, Tamra, dan Tel Aviv. Siren-siren berbunyi di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Banyak warga berlindung di bunker, bandara ditutup, medan rumah dan fasilitas medis terkena serpihan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini bukan hari yang biasa. Pagi ini bukan sekadar kabar dunia biasa. Langit Yerusalem baru saja kembali bergetar. Israel, biji mata Tuhan, kembali diserang oleh kekuatan yang telah lama menyimpan kebencian. Pukul 1 pagi dini hari tadi, Iran meluncurkan gelombang rudal baru ke tanah perjanjian. Langit terbakar. Siren berbunyi di Tel Aviv, di Haifa, di Yerusalem, di tempat-tempat yang Tuhan sudah tandai dengan darah dan janji. Lebih dari 270 orang terluka. 10 tewas. Rumah-rumah hancur. Tenaga medis pun jadi korban. Tapi ini bukan akhir. Karena sekalipun dunia berguncang, Tuhan masih berdiri di tengah kotanya. Mazmur 46 ayat 5 berkata, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dan pagi ini kita melihat janji itu hidup, saudara. Ini adalah perang kedua yang besar antara Israel dan Iran dalam sejarah modern. Banyak yang menyebut ini hanya balasan atas serangan sebelumnya. Tapi orang percaya tahu, ini lebih dari sekadar konflik politik. Ini adalah nubuatan yang sedang berjalan di hadapan mata kita. Ini adalah malaikat dan iblis yang sedang bergerak di balik layar geopolitik. Ini adalah medan peperangan rohani yang sedang terbuka, dan dunia hanya melihat asap dan ledakan. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Iran tidak sedang berperang dengan Israel. Iran sedang berperang dengan rancangan Tuhan. Israel membalas, dan bukan dengan kata-kata. Operasi Singa meningkat meledakkan markas besar Kementerian Pertahanan Iran. Fasilitas nuklir Natanz dan Fordow yang selama ini dibanggakan Teheran dihancurkan oleh tangan surgawi melalui tentaranya. Ini bukan hanya teknologi tinggi. Ini bukan sekadar kecanggihan militer. Ini adalah tangan Tuhan yang sedang menyatakan, Aku masih pembela umatku. Zakharia 2 ayat 8 berkata, Siapa yang menyentuh kamu berarti menyentuh biji mataku. Kita menyaksikan Tuhan membela biji matanya di tengah badai. Siren berbunyi, warga Yerusalem lari ke bunker. Tapi satu hal yang tidak bisa dihancurkan, iman mereka kepada perlindungan Tuhan. Bandara mungkin ditutup, jalan-jalan mungkin hancur. Tapi langit belum berhenti menyatakan siapa yang memegang kendali. Iran bukan hanya menyerang sebuah negara, Iran sedang menyentuh pusat kasih Tuhan, umat pilihannya, tanah perjanjiannya. Serangan ini bukan hanya militer, ini adalah konfrontasi terhadap rencana ilahi. Mazmur 121 ayat 4 dan 5 berkata, Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Hari ini dunia melihat reruntuhan, tapi kita yang percaya melihat benteng yang tidak runtuh. Hadirat Tuhan di tengah umatnya. Gereja Tuhan di seluruh dunia tidak bisa netral. Kita dipanggil untuk berdiri bersama rencana Allah.
Yesaya 62 ayat 1 berkata, "Demi Sion aku tidak akan berdiam diri, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Jika engkau diam, engkau sedang menolak kehendak Tuhan. Jika engkau acuh, engkau sedang berdiri di sisi yang salah dari sejarah profetik." Doakan Israel, berkati Israel, sebarkan kebenaran. Jadilah suara kenabian di tengah suara dunia yang bising dan sesat. Saudara-saudari, dengarkan baik-baik. Dunia sedang membentuk sejarah baru, tapi firman Tuhan sudah menulis akhirnya. Perang ini bukan akhir, ini awal dari penggenapan. Ketika darah tertumpah di tanah kudus, ketika anak-anak lari ke bunker, ketika langit penuh rudal dan api, Tuhan sedang memanggil gerejanya untuk tidak diam. Engkau dipanggil bukan untuk takut, engkau dipanggil untuk bersinar, engkau dipanggil untuk menjadi suara. Yeremia 1 ayat 10 berkata, "Lihat, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan." Alkitab sudah menubuatkan perlindungan Tuhan atas Israel. Firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 31 ayat 5 berkata, "Seperti burung-burung berkepak, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem." Tuhan sedang membiarkan hal-hal tertentu terjadi, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena ada guncangan yang harus terjadi agar dunia melihat kedaulatannya. Tapi pada waktunya Tuhan akan bertindak, bukan hanya untuk membela Israel, tetapi untuk menyatakan siapa Dia di hadapan bangsa-bangsa. Bagaimana dengan nubuat mengenai musuh Israel? Firman Tuhan di Yoel 3 ayat 2 berkata, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana, karena umatku dan milik pusakaku Israel." Iran dan setiap bangsa yang bersatu untuk mencelakai Israel akan dituntut pertanggungjawaban ilahi. Tuhan sendiri berkata, "Aku akan berperkara dengan mereka." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perang ini bukan akhir dari Israel. Ini adalah proses menuju pemulihan dan kemenangan besar. Tuhan sedang mengizinkan badai, tapi bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyatakan kemuliaannya yang tak tertandingi. Dan kepada umat Tuhan, jangan takut, jangan goyah. Tuhan Israel tidak pernah tertidur. Tuhan masih di pihak Israel. Bagikan renungan ini, sebarkan suara Tuhan ini. Jangan biarkan dunia mengalahkan suara gereja. Jadilah seperti Ester yang berdiri di saat bangsanya terancam. Jadilah seperti Musa yang berdiri di antara celah. Karena siapa tahu, engkaulah yang Tuhan bangkitkan untuk waktu seperti ini. Dan satu hal yang pasti, Israel akan bertahan. Israel akan menang. Karena di balik tentara Israel, ada Tuhan yang berperang. Shalom, dan tetaplah menyala dalam api iman sampai langit terbuka, dan Raja segala raja datang dalam kemuliaannya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Hari-hari ini bukanlah hari-hari biasa. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Iran bukan sekadar konflik regional, tapi adalah peringatan global. Langit tidak hanya menurunkan hujan, ia menurunkan peringatan terakhir. Rudal melesat bukan hanya untuk melukai tubuh manusia, tetapi untuk mengguncangkan jiwa manusia yang telah mati rasa. Dan pertanyaannya, siapa yang masih bisa mendengar suara Tuhan hari ini? Tuhan tidak sedang berbisik, ia sedang berteriak lewat nyawa yang hilang, lewat sirene yang meraung, lewat darah yang mengalir di tanah-tanah yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Dunia sedang diguncangkan karena dunia sudah terlalu lama hidup dalam pembangkangan yang tenang. Kita tidak lagi punya waktu untuk debat teologis. Tidak ada waktu lagi untuk mempercantik agama tanpa pertobatan. Hari-hari kompromi sudah selesai. Ini adalah masa penentuan, masa pemisahan, masa pengadilan dimulai. Karena waktunya telah tiba untuk penghakiman dimulai, dan itu dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, "Dengarlah, ketika bangsa-bangsa mulai menyerang satu sama lain, ketika Yerusalem menjadi pusat badai profetik, kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya politik. Ini adalah penggenapan nubuat. Ini adalah tangan Tuhan yang mulai menutup lembar sejarah manusia." Apa yang Tuhan tunjukkan kepada dunia lewat perang ini? Bahwa dunia telah memberontak terlalu lama, kebenaran diputarbalikkan, dosa dibungkus dengan seni dan budaya, anak-anak diajarkan untuk melawan Tuhan, dan umatnya sibuk dengan kemakmuran tapi lupa kekudusan, bahwa siapapun yang melawan Israel sedang melawan Allah Israel. Dan Alkitab sangat jelas. Kutukan bukan hanya kata-kata, tapi realitas yang akan menghancurkan bangsa-bangsa yang membenci umat pilihannya. Bahwa Tuhan sedang membersihkan tanahnya. Perang ini bukan soal peta dan batas wilayah. Ini soal tanah kudus yang akan disiapkan bagi kedatangan Raja segala raja. Bahwa jam dunia sudah menunjukkan detik terakhir. Jika serangan ini tidak mengguncangkan hati, apalagi yang dibutuhkan untuk membuat manusia sadar bahwa Yesus akan segera datang? Pertobatan. Bukan tambahan, itu keputusan hidup atau mati. Lihatlah wajah-wajah yang terluka. Lihat anak-anak yang menangis di bunker. Lihat orang-orang tua yang tidak sempat lari dari ledakan. Mereka tidak tahu apakah malam itu adalah malam terakhir mereka di bumi. Dan sekarang tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana jika ini malam terakhirmu? Apakah hidup ini sudah berdamai dengan Tuhan? Ataukah kita masih bermain api dengan dosa yang sama, seolah waktu masih panjang? Yesus tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menyelamatkan. Tapi sebelum dia menyelamatkan dunia dalam kemuliaan, ia akan mengguncang dunia dalam penghakiman. Dunia yang tidak bertobat akan dibakar, tapi jiwa yang bertobat akan diselamatkan. Berhentilah bersembunyi di balik kata agama. Berhentilah merasa cukup hanya karena menghadiri ibadah. Pertobatan sejati bukan ritual. Itu pembalikan arah hidup. Itu air mata yang jatuh di kaki salib. Itu keputusan untuk tidak kembali ke lumpur. 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, "Jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka." Dunia tidak butuh lebih banyak pemimpin pintar. Dunia butuh lebih banyak orang yang takut akan Tuhan. Keselamatan itu darurat. Ini bukan retorika. Ini kenyataan. Di saat rudal meluncur di udara dan bangsa-bangsa saling menggertak dengan senjata nuklir, keselamatan bukan pilihan opsional. Itu satu-satunya hal yang harus diamankan hari ini. Kau tidak tahu kapan waktumu habis. Kau tidak tahu kapan detik terakhir akan datang seperti pencuri. Dan saat itu tiba, yang akan menyelamatkanmu bukan uang, bukan nama besar, bukan jabatan, bukan reputasi. Yang menyelamatkanmu hanyalah satu, hubungan yang nyata dan kudus dengan Tuhan Yesus Kristus.
Pilihanmu hari ini menentukan kekekalanmu. Dengarkan ini. Jika suara ini sampai ke telingamu hari ini, itu bukan kebetulan. Tuhan mengizinkanmu hidup sampai detik ini karena kasih-Nya belum selesai. Tapi kasih itu tidak akan terus menunggu. Akan ada hari di mana kasih berubah menjadi penghakiman. Akan ada malam di mana semua kesempatan ditutup. Jangan tunggu, jangan tunda, jangan main-main. Hari ini buat keputusan. Tuhan, aku kembali. Aku tinggalkan jalanku. Aku ingin selamat bukan hanya untuk hidup ini, tapi untuk kekekalan bersamamu. Langit sedang berbicara. Apakah hatimu masih bisa mendengar? Saudara, dengar baik-baik. Langit sudah berbicara, tapi hati manusia masih membisu. Siren meraung, tapi manusia terus menari di atas dosa. Rudal melesat, tapi banyak orang masih tidur di dalam keangkuhan. Berapa banyak lagi yang harus mati? Baru dunia sadar bahwa Tuhan sedang berbicara. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, seperti anggapan sebagian orang. Ia sabar terhadap kamu, karena Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi sabar Tuhan ada batasnya. Dan kita sudah dekat, sangat dekat. Dekat dengan batas waktu, dekat dengan hari di mana kasih tidak lagi ditawarkan, tapi penghakiman yang dibuka. Sekarang saatnya suara gereja menggema lebih keras dari suara ledakan. Sekarang waktunya firman Tuhan diteriakan lebih kuat dari propaganda dunia. Engkau yang mendengar ini, engkau bukan penonton. Engkau adalah bagian dari rencana akhir zaman. Biarkan lidahmu bersaksi. Biarkan jari-jarimu menulis dan menyebarkan terang. Biarkan akun media sosialmu menjadi alat penginjilan. Jangan jadikan renungan ini sebagai tontonan semata. Jadikan ini panggilan untuk bergerak. Tuhan sedang mencari suara. Maukah engkau menjadi suara itu? Tuhan sedang mencari api. Maukah engkau menjadi obornya? Tuhan sedang mencari tentara. Maukah engkau berdiri di barisan depannya? Bagikan video ini. Sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Jangan tunggu viral untuk percaya ini penting. Biarlah gereja menjadi viral karena kebenaran, bukan karena kompromi. Yeremia 20 ayat 9 berkata, Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau berkata-kata lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang menyala-nyala, seperti api yang terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya. Aku tidak dapat menahannya. Jika api ini membakar hatimu, bagikan. Jika air mata mengalir karena kebenaran ini, bagikan. Jika hatimu bergetar karena Tuhan berbicara, jangan diam. Dunia perlu mendengar bahwa Israel tidak sendiri. Dunia perlu tahu bahwa gereja tidak buta. Dunia perlu melihat bahwa Allah Israel masih hidup. Bagikan hari ini, karena setiap suara yang menyebar bisa menyelamatkan satu jiwa. Setiap kalimat yang dikirim bisa menjadi cahaya dalam rumah yang gelap. Setiap kebenaran yang diumumkan bisa membungkam kebohongan yang mengakar. Tuhan menunggu jawaban dari umatnya. Dan jawaban itu bukan hanya dalam doa, tapi juga dalam tindakan. Akhiri renungan ini bukan dengan air mata saja. Akhiri dengan keputusan, dengan kata, Aku akan menyebarkan ini, karena ketika engkau menyuarakan suara Tuhan, Tuhan akan menyuarakan namamu di hadapan takhtanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini,
Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapapun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.